Yerusalem Barat mungkin terlihat tenang dari kejauhan, tapi bara konflik justru menyala ribuan kilometer dari sana, di jantung Doha, ibu kota Qatar. Beberapa hari lalu, dunia tercengang ketika jet tempur Israel tiba-tiba membombardir sebuah kompleks fasilitas umum di pusat kota Doha dengan dalih memburu anggota Hamas yang disebut-sebut bersembunyi di sana. Tidak ada bukti, tidak ada konfirmasi, hanya klaim sepihak yang dilontarkan terburu-buru. Yang ada hanya reruntuhan bangunan, jeritan orang-orang yang kehilangan keluarga, dan genangan darah yang menodai aspal jalan raya yang biasanya bersih mengilap. Serangan itu berlangsung hanya beberapa menit, tapi dampaknya menghancurkan. Puluhan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas seketika. Rumah sakit terdekat kebanjiran korban luka, ambulans meraung tanpa henti, dan jalanan yang biasanya penuh mobil mewah berubah jadi jalur evakuasi darurat. Media internasional menayangkan tayangan langsung, sementara penyiar berita berbicara dengan suara bergetar menahan emosi. Di media sosial, video amatir memperlihatkan seorang anak kecil berlumuran debu menggenggam tangan ibunya yang sudah tak bergerak, sebuah gambar yang langsung membakar amarah publik Qatar. Israel berdalih bahwa mereka mengejar sel teroris Hamas yang konon bersembunyi di fasilitas itu. Namun dalih itu runtuh bahkan sebelum puing-puing berhenti mengepul. Tidak ada satupun anggota Hamas yang ditemukan. Tidak ada jejak operasi militer, hanya korban sipil yang tidak tahu apa-apa. Para analis keamanan regional mencibir klaim Israel itu sebagai kecelakaan intelijen paling memalukan dalam 2 dekade terakhir. Satu pengamat bahkan menyebut langkah itu seperti mencari sinyal wifi di tengah padang pasir, hasilnya nihil, tapi bikin keributan kemana-mana. Kemarahan rakyat Qatar pun meledak tanpa bisa dibendung. Ribuan orang turun ke jalan-jalan utama Doha pada malam yang sama, mengibarkan bendera nasional dan meneriakkan kutukan terhadap Israel. Video demonstrasi itu membanjiri dunia maya, disertai tagar Doha Under Attack yang menjadi trending global hanya dalam hitungan jam. Pemerintah Qatar awalnya hanya mengeluarkan pernyataan kecaman keras, namun tekanan publik terus menggunung, memaksa para petinggi militer dan istana untuk duduk dalam pertemuan darurat sepanjang malam. Qatar yang selama ini dikenal sebagai negara kecil dengan citra modern, tiba-tiba didesak rakyatnya sendiri untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar penonton dalam panggung konflik Timur Tengah. Malam itu, di balik dinding kedap suara ruang rapat istana, keputusan bersejarah diambil. Qatar memutuskan untuk tidak hanya mengecam, tapi membalas. Balasannya tidak akan datang dalam bentuk nota diplomatik atau sidang Dewan Keamanan. Balasannya akan datang dalam bentuk dentuman baja yang menembus langit. Beberapa jam setelah rapat darurat di Doha usai, langit gurun Qatar yang biasanya tenang berubah menjadi panggung pembalasan. Di pangkalan militer Al-Udeid, belasan peluncur rudal balistik berdiri tegak seperti tombak raksasa menantang langit. Dalam hitungan detik, perintah dilepaskan, dan 30 rudal balistik jarak menengah melesat bersamaan, menembus malam dengan nyala api membara di ekornya. Suara raungan mesin peluncur mengguncang udara, menggetarkan tanah, dan memecah kesunyian Doha seperti gong perang kuno yang baru dibangunkan. Serangan itu begitu terkoordinasi, begitu presisi, hingga radar pertahanan Israel di Yerusalem Barat nyaris tidak sempat bereaksi. Rudal-rudal itu membelah ruang udara dengan kecepatan supersonik, menghantam 20 titik pos militer strategis secara bersamaan. Tidak ada peringatan dini, tidak ada bayangan di layar radar beberapa menit sebelumnya, hanya dentuman beruntun yang datang dari langit. Bagi para prajurit Israel yang sedang bertugas malam itu, serangan ini datang secepat petir tanpa kilat. Sumber intelijen regional menyebut bahwa rudal yang digunakan Qatar adalah varian terbaru hasil kerjasama rahasia dengan beberapa negara Teluk. Rudal-rudal itu dilapisi teknologi siluman yang meminimalkan jejak panas dan radar cross-section mereka, membuatnya nyaris tak terlihat hingga detik-detik terakhir. Beberapa analis menyebut langkah ini sebagai loncatan kuantum dalam kemampuan militer Qatar yang selama ini diremehkan. Salah seorang pakar pertahanan bahkan menulis, Qatar baru saja menulis ulang daftar negara yang pantas ditakuti Israel. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, yang selama ini dielu-elukan dunia, dipaksa bekerja di luar kapasitasnya. Sirene baru meraung setelah gelombang pertama rudal sudah menghantam. Dari 30 rudal yang ditembakkan Qatar, hanya sekitar 7 yang berhasil dicegat. Sisanya melesat mulus, menghantam pos-pos militer dengan akurasi menakutkan.
Bagi publik dunia yang selama ini melihat Iron Dome seperti perisai dewa, malam itu pertahanan Israel tampak lebih mirip payung bocor di tengah badai batu. Serangan itu bukan sekadar rentetan ledakan, ia adalah pernyataan simbolik yang mengguncang fondasi kesombongan militer Israel. Selama ini, Qatar dikenal dunia sebagai negara kaya yang lebih suka membangun stadion dan maskapai mewah. Tapi malam itu, Doha menunjukkan wajah lain, negara kecil yang berani menembakkan guntur baja ke jantung kekuatan militer Israel. Dunia menyaksikan, dan Yerusalem Barat terbakar. Ledakan pertama menghantam pos komando utama militer Israel di distrik barat Yerusalem, dan dalam hitungan detik, kompleks itu berubah menjadi kawah menyala. Dinding beton bertulang yang selama ini disebut benteng tak tertembus, runtuh seperti rumah kardus. Menara pengawas ambruk, atap hangus terbakar, dan puluhan kendaraan lapis baja meledak beruntun seperti kembang api neraka. Api menjilat langit malam, memantulkan cahaya merah menyala di kaca-kaca gedung sipil di kejauhan. Tak lama kemudian, gudang amunisi bawah tanah yang terletak di kompleks yang sama ikut terbakar. Suara ledakan berantai bergemuruh menembus perut kota, menggetarkan jendela-jendela rumah sejauh beberapa kilometer. Awan asap hitam pekat menggulung ke udara, membentuk jamur api yang membuat langit Yerusalem Barat tampak seperti sedang diselimuti kiamat mini. Petugas pemadam tak bisa mendekat karena dentuman susulan terus meledak seperti letupan meriam tanpa jeda. Dalam kekacauan itu, jalur komunikasi militer Israel mendadak gelap. Pusat kendali operasi kehilangan kontak dengan pos-pos lain selama beberapa jam. Radar, radio, dan saluran data militer membeku seperti patung es di tengah kebakaran. Perwira komando yang tersisa hanya bisa berteriak-teriak lewat saluran darurat satelit yang delay berdetik-detik. Seluruh sistem yang selama ini dibanggakan karena tidak pernah mati, justru tumbang hanya dalam satu malam. Kepanikan menjalar lebih cepat daripada api. Ratusan tentara Israel yang selamat berhamburan keluar dari pos mereka, berlari tanpa arah, sebagian bahkan tanpa helm atau rompi pelindung. Beberapa terekam kamera warga dalam kondisi compang-camping, seragam robek, wajah tertutup jelaga, dan mata melotot ketakutan. Video itu segera viral, memperlihatkan pasukan yang biasanya tampil angkuh kini tampak lebih seperti korban bencana alam ketimbang tentara elit. Media lokal Israel awalnya menayangkan siaran langsung kehancuran itu, tapi mendadak menghentikannya di tengah tayangan. Layar berubah menjadi pola warna statis disertai tulisan, "Gangguan teknis." Namun publik tahu itu bukan gangguan, itu kepanikan. Dalam beberapa jam pertama setelah serangan, tidak ada stasiun TV yang berani menayangkan kondisi sebenarnya Yerusalem Barat, seolah seluruh negeri mencoba menutup mata dari kenyataan bahwa jantung pertahanan mereka baru saja dikoyak habis. Hanya beberapa menit setelah gelombang ledakan mengguncang Yerusalem Barat, lini masa dunia digital meledak lebih dulu. Tagar Qatar Strikes Back mendominasi hampir seluruh platform media sosial, dari X, Twitter, hingga TikTok. Dalam waktu kurang dari 1 jam, unggahan yang menggunakan tagar itu menembus 1 juta kali. Sebagian besar menampilkan potongan video rudal Qatar yang melesat seperti kilat dan diakhiri dengan potret pos militer Israel yang tinggal rangka hangus. Dunia maya seakan berubah menjadi tribun stadion yang bersorak setiap kali sebuah ledakan baru muncul di layar. Tak butuh waktu lama, gelombang meme pun bermunculan. Salah satu yang paling viral memperlihatkan gambar Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan Israel, digambar ulang sebagai payung bocor di tengah badai batu. Meme lain menampilkan tumpukan pos militer Israel yang runtuh disusun seperti menara jengah, dengan tulisan, "Katanya kokoh, jatuhnya kayak mainan bocah TK." Komentar-komentar sinis membanjiri kolom balasan akun resmi militer Israel, membuat unggahan mereka tentang ketahanan nasional berubah jadi ladang olok-olok massal. Video amatir yang memperlihatkan tentara Israel berlarian panik juga menjadi bahan lelucon global. Ribuan pengguna membuat parodi dengan menambahkan efek musik komedi atau mempercepat rekaman sehingga mereka tampak seperti pelari olimpiade. Biasanya gagah di depan warga sipil, giliran diserang beneran larinya kayak ikut lomba 100 meter. Tulis salah satu unggahan yang ditonton lebih dari 10 juta kali. Dunia maya menjadikan ketakutan tentara Israel sebagai hiburan dadakan, sesuatu yang beberapa bulan lalu bahkan tak pernah terbayangkan. Banyak pengguna media sosial menyebut serangan Qatar ini sebagai tamparan pertama yang membuat Israel sadar bahwa mereka bukan dewa.
Kolumnis independen dari Asia Tenggara menulis, selama ini Israel seperti tukang bully di sekolah, semua orang diam karena takut. Tapi begitu anak pendiam menampar balik, si bully langsung nangis. Analogi itu menyebar cepat, disalin, diterjemahkan, dan diunggah ulang jutaan kali. Dunia maya merayakan kekalahan Israel bukan hanya sebagai kejadian militer, tapi sebagai momen simbolik yang membalik hierarki kekuasaan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Beberapa jam setelah Yerusalem Barat porak-poranda, kekacauan berpindah dari medan perang ke gedung-gedung kekuasaan di Tel Aviv. Rapat darurat kabinet berlangsung dalam suasana yang nyaris seperti pertengkaran keluarga. Perdana Menteri menuding Menteri Pertahanan gagal membaca ancaman, sementara Menteri Pertahanan balik menuding Dinas Intelijen lalai memprediksi kemampuan rudal Qatar. Di luar ruang rapat, staf-staf pemerintahan terlihat berlarian membawa map dokumen dan telepon genggam berdering tanpa henti, seolah negara itu bukan lagi mesin negara modern, tapi pasar malam yang baru saja kebakaran. Militer Israel mencoba bersikap defensif di hadapan publik, menyebut serangan Qatar sebagai tindakan pengecut yang memanfaatkan kelengahan teknis sementara. Tapi kalimat itu justru terdengar seperti upaya menyiram bensin ke api yang sudah menyala. Wartawan lokal langsung menanyakan, jika benar hanya kelengahan teknis, mengapa bisa sampai 20 pos militer hancur serentak? Tidak ada jawaban memuaskan. Seorang juru bicara akhirnya hanya menggumamkan, kami sedang mengevaluasi, lalu berjalan cepat meninggalkan panggung konferensi pers seperti siswa yang kabur setelah ketahuan menyontek. Sementara itu, oposisi di parlemen mencium bau darah politik. Mereka membombardir pemerintah dengan tuduhan ceroboh, gegabah, dan buta strategi. Menyerang Doha adalah kesalahan paling bodoh dalam sejarah konflik modern Israel, kata salah satu anggota senior oposisi, disambut sorak dukungan dari kursi belakang. Seorang anggota lainnya menyindir, pemerintah ini seperti pemain catur yang niat makan pion, tapi malah nyodorin raja sendiri buat disikat lawan. Kalimat itu langsung menjadi kutipan favorit media, menghiasi tajuk utama dengan font tebal dan penuh kepuasan. Pecahnya saling tuding ini membuat kepercayaan publik Israel terhadap pemerintah anjlok tajam. Demonstrasi kecil muncul di beberapa kota, menuntut pengunduran diri pejabat militer tinggi dan bahkan Perdana Menteri. Bagi banyak warga, kekalahan di Yerusalem Barat bukan hanya kegagalan militer, tapi bukti bahwa negara yang selama ini mengklaim diri, selalu siap perang, ternyata bahkan tidak siap menghadapi konsekuensi dari kesombongannya sendiri. Krisis politik yang selama ini disembunyikan di balik jargon keamanan nasional, kini menyeruak seperti bangkai yang tak bisa lagi ditutup kain bendera. Hanya beberapa jam setelah asap rudal Qatar masih membubung di atas Yerusalem Barat, pernyataan resmi mulai mengalir dari berbagai ibu kota Teluk. Kuwait menjadi negara pertama yang menyatakan dukungan terbuka, menyebut langkah Qatar sebagai tindakan pertahanan sah terhadap agresi brutal. Oman segera menyusul, menekankan bahwa keamanan kawasan Teluk adalah tanggung jawab bersama, sebuah kalimat diplomatis yang terdengar sopan tapi syarat pesan, Teluk bersatu membela sesamanya. Di Doha, pernyataan itu disambut tepuk tangan, sementara di Tel Aviv, wajah para diplomat mengeras seperti batu. Gelombang dukungan juga datang dari luar Teluk. Iran memuji Qatar telah menghancurkan arogansi militer Israel dengan ketepatan surgawi, sementara Turki menyebut serangan itu pelajaran penting bagi negara yang mengira hukum internasional tidak berlaku untuk mereka. Meski kalimat mereka dilapisi bahasa diplomatik, intinya jelas, dunia mulai melihat ada kekuatan baru yang berani menantang Israel secara terbuka. Dalam satu malam, Qatar yang sebelumnya dianggap negara kecil dengan citra modern, berubah menjadi simbol perlawanan Timur Tengah. Di sisi lain, sekutu-sekutu Barat Israel tampak canggung dan terbelah. Amerika Serikat hanya mengeluarkan seruan hati-hati agar semua pihak menahan diri, tanpa menyebut nama Qatar ataupun mengecam serangannya. Uni Eropa bahkan tampak lebih ragu. Beberapa negara mengecam Israel karena memulai serangan ke Doha, sementara negara lainnya memilih diam, khawatir kehilangan akses energi dari Teluk. Ketidaktegasan ini membuat Israel tampak seperti pemain lama yang tiba-tiba kehilangan penonton setianya. Seiring waktu berjalan, pola itu semakin jelas. Israel perlahan berdiri sendirian di panggung diplomatik. Dukungan publik global yang biasanya mengalir deras kini mengecil menjadi bisikan.
Sementara Qatar justru meraih simpati luas. Negara-negara yang dulu enggan menantang Israel kini mulai berani mempertanyakan legitimasi tindakannya. Serangan 30 rudal itu bukan sekadar balasan militer, tapi juga pesan simbolik bahwa dunia tidak lagi sepenuhnya bersedia menutup mata pada agresi Israel. Dalam bahasa dingin diplomasi, inilah titik awal isolasi. Beberapa jam setelah rudal terakhir meledak di Yerusalem Barat, pemerintah Qatar menggelar konferensi pers darurat di Doha. Di panggung berhias bendera merah marun dan putih, juru bicara militer Qatar berdiri tegap dengan suara lantang yang menggema ke seluruh dunia. Serangan ini adalah balasan sah dan terukur atas penghancuran fasilitas sipil di ibu kota kami. Dan ini hanyalah tahap awal. Kalimat itu disampaikan perlahan, penuh tekanan, seperti palu hakim yang memutuskan vonis akhir. Pernyataan itu tidak berhenti di situ. Qatar secara terbuka memperingatkan bahwa setiap serangan lanjutan dari Israel akan dijawab dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kami tidak mencari perang, lanjut sang juru bicara, tapi kami juga tidak akan membiarkan tanah kami diinjak seenaknya. Jika Israel berani mengulangi tindakannya, maka balasan berikutnya tidak akan sekadar 20 pos, tapi jauh lebih banyak. Dunia mendengarnya bukan sebagai ancaman kosong, tapi sebagai janji dari negara yang baru saja membuktikan keberaniannya. Sementara itu, jalan-jalan di Doha berubah menjadi lautan manusia. Ribuan warga turun ke jalan, mengibarkan bendera Qatar, meneriakan yel-yel kebanggaan, dan menyalakan suar merah marun yang menerangi malam kota seperti obor kemenangan. Mobil-mobil membunyikan klakson bersahut-sahutan. Anak-anak memegang poster bertuliskan, "Kami membela tanah air kami." Suasana itu bukan pesta biasa, melainkan deklarasi spontan bahwa rakyat dan pemerintah mereka berdiri di garis yang sama. Bagi rakyat Qatar, malam itu menjadi momen sejarah. Malam ketika negara kecil mereka, yang selama ini dikenal hanya lewat gedung pencakar langit dan stadion sepak bola, membuktikan bahwa martabat nasional bukan sesuatu yang bisa ditawar. Qatar telah menampar Israel di depan dunia, dan menamparnya dengan kepala tegak, ujar seorang analis lokal dalam siaran televisi nasional. Kalimat itu langsung memicu sorak dan tepuk tangan panjang dari studio, menggambarkan betapa kuatnya gelombang nasionalisme yang kini menyelimuti seluruh negeri. Ketika matahari terbit di atas Yerusalem Barat, yang tertinggal hanyalah puing-puing, asap, dan keheningan yang terasa lebih bising daripada ledakan semalam. Israel mungkin bisa memperbaiki pos-pos militernya, membeli kendaraan lapis baja baru, dan membangun lagi gudang-gudang logistik yang meledak. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka bangun kembali dengan uang, citra tak terkalahkan yang selama ini mereka banggakan. Harga yang mereka bayar bukan sekadar miliaran dolar, bukan sekadar ratusan korban, tapi runtuhnya mitos bahwa Israel selalu menang. Iron Dome, yang selama ini dielu-elukan sebagai tameng langit, kini menjadi bahan lelucon global. Dari 30 rudal Qatar, hanya segelintir yang berhasil dicegat, sisanya menghantam sasaran dengan presisi memalukan. Seorang komentator di televisi Eropa menyindirnya sebagai payung bocor, terlihat canggih, mahal, dan sering dipamerkan. Tapi begitu hujan deras datang, semua orang basah kuyup juga. Dunia yang dulu terkagum-kagum, kini menatap sistem pertahanan Israel seperti menatap produk mewah yang ternyata rusak saat pertama kali dipakai. Lebih dari itu, serangan Qatar telah membalik panggung opini publik dunia. Israel, yang selama ini memposisikan diri sebagai korban permanen, kini tampak seperti tukang buli sekolah yang akhirnya ditampar balik, dan langsung menangis di hadapan guru. Analogi ini viral di media sosial, menjadi meme yang disebar jutaan kali. Gambar karikatur seorang anak besar bertuliskan, Israel menindas anak kecil, lalu terkapar menangis setelah ditampar anak mungil bernama Qatar, yang berdiri gagah dengan seragam merah marun. Dunia menyukainya, karena untuk pertama kalinya, sang bully dipermalukan di depan kelas. Dalam satu malam, Qatar mengubah wajah konflik Timur Tengah. Bukan hanya menghancurkan 20 pos militer dan mengguncang jantung pertahanan Israel, tetapi juga menghantam simbol kekuasaan, kesombongan, dan rasa kebal hukum yang selama ini menyelimuti Tel Aviv. Qatar mungkin tidak memenangkan perang, tapi mereka memenangkan sesuatu yang lebih mahal dari kemenangan, rasa hormat dunia, dan ketakutan baru di mata lawannya. Dan itulah yang paling menakutkan bagi Israel. Bukan rudal yang datang, tapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi ditakuti.